Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi ya. Kita masih berada dalam suasana kenaikan Tuhan ke sorga dan sedang dalam satu suasana juga menantikan apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah kebangkitannya dari kematian, Tuhan Yesus tidak segera naik ke sorga. Alkitab mencatat dia masih bersama-sama dengan para muridnya 40 hari. Dan berulang kali menampakkan diri kepada para murid. Dan tentu kita bertanya, mengapa kok tidak langsung setelah kebangkitannya dia tidak langsung naik ke sorga? Nah, ini mungkin ada yang bertanya demikian. Ya tentu ini bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi ada sesuatu yang Tuhan maksudkan. Karena rupa-rupanya penyaliban atau kematian Kristus itu betul-betul membuyarkan harapan mereka. Visi mereka juga kabur. Bahkan bukan hanya sekadar kabur, tapi sudah tidak, mereka nggak bisa melihat visi itu lagi. Visi menyelamatkan dunia, visi menyelamatkan bangsa-bangsa. Nah, maka Tuhan perlu menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Salah satu tujuannya adalah untuk meneguhkan kembali panggilan murid-murid, lalu kemudian untuk mencerahkan visi kepada mereka, kepada murid-muridnya. Visi untuk terlibat menjadi rekan kerjanya, menjadi partner kerjanya, menyelamatkan dunia dan menyelamatkan bangsa-bangsa ini. Nah, sebelum kenaikannya ke sorga, Tuhan memberikan satu amanat yang penting yang ini terkenal dengan amanat agung yang ditulis oleh Matius pasal 28, Markus pasal 16. Lukas juga menuliskan dalam Injilnya. Nah, Tuhan memberikan pesan kepada para murid agar mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka menunggu sampai apa yang dijanjikan Bapa itu menjadi nyata, terwujud, dialami oleh para murid. Itu janji menerima baptisan Roh Kudus. Nah, kita menemukan di sini pasal 1:8 dalam kitab Kisah Rasul, bahwa para murid dapat menjadi saksi yang efektif ketika mereka sudah menerima janji itu. Dan saya kira keefektifan kesaksian kita, kesaksian bukannya kesaksian para rasul, tapi kesaksian gereja, ya, pelayanan kita, keefektifannya bukan pada kefasihan kita, kemampuan kita untuk berbicara, atau kemampuan-kemampuan yang lain, sekalipun toh kemampuan-kemampuan itu dibutuhkan, tapi keefektifan pelayanan kita, pelayanan gereja terletak pada kuasa yang dimiliki. Nah, sebab itu kita tadi lihat Tuhan menjanjikan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Artinya kuasa itu diperoleh para murid setelah mereka mengalami apa yang Bapa janjikan, apa yang Tuhan janjikan, dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan panggilannya sebagai murid-murid Tuhan. Dan kita juga, gitu ya. Kamu akan menjadi saksiku, baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Betapa luar biasanya visi yang Tuhan berikan kepada kita, kepada gerejanya. Seringkali saya katakan bahwa ketika gereja dimulai di dunia ini, seolah-olah kita tidak bisa menempatkan satu titik kecil dalam bola dunia kita yang begitu besar. Artinya bahwa kekristenan itu tidak dimulai dalam jumlah yang besar, jumlah yang signifikan, tapi dimulai dengan satu jumlah yang amat sangat kecil, bahkan tidak pernah diperhitungkan oleh orang. Tetapi jangan lupa, walaupun Tuhan memulai pekerjaannya dengan
kekuatan yang kecil dengan jumlah yang kecil, tapi Tuhan berikan kepada gerejanya satu visi yang besar. Bukannya di Yerusalem, tapi meluas sampai Yudea, bahkan meluas Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bayangkan. Artinya bahwa tidak boleh ada bagian planet bumi kita yang belum pernah mendengar Injil. Tuhan memberikan kepada gerejanya satu area wilayah yang luas, seluruh dunia, lintas budaya, lintas bangsa-bangsa, lintas agama. Luar biasa. Nah, untuk itu tentu dibutuhkan satu kemampuan yang ekstra besar. Dan kita bersyukur Injil telah diberitakan ke seluruh benua di dunia ini. Sekalipun saya yakin bahwa ada bagian-bagian juga dunia yang belum pernah mendengar. Tapi Injil sudah dibawa ke tengah bangsa-bangsa di dunia ini. Kita bersyukur itu. Nah, para murid menunggu di situ. Dan waktu menunggu mereka bisa dihitung 10 hari. Ya, 10 hari persis. Sehingga Alkitab mencatat ketika hari Pentakosta, berbarengan dengan hari Pentakosta, hari itu dipakai oleh Tuhan, momentum itu dipakai oleh Tuhan. Roh Kudus dicurahkan atas murid-muridnya pada saat itu. Nah, kalau kita mempelajari kitab Kisah Para Rasul, setelah baptisan Roh Kudus, kita melihat dampaknya, efeknya begitu luas, begitu luar biasa. Padahal gereja di tengah-tengah berada di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif. Gereja tidak direspon, tidak disambut dengan sikap yang simpatik, tapi sebaliknya gereja disambut dengan sikap yang unsimpatik. Dengan kekerasan, dengan penganiayaan, dengan pemenjaraan, dan segala macam itu. Tapi kalau kita lihat catatan dalam kitab Kisah Para Rasul, dalam situasi seperti itu, gereja menghadapi tekanan-tekanan, gereja tidak pernah surut. Gereja tidak pernah surut. 1 patah, 1000 tumbuh. 1000 dipatahkan, 1.000.000 tumbuh. 1.000.000 dipatahkan, 9 tumbuh. Karena arsitek pertumbuhan gereja bukan manusia. Para rasul dan kita semua umat Tuhan hanya merupakan alat. Tetapi Roh Kuduslah yang menjadi arsitek pertumbuhan gereja. Roh Kuduslah yang menjadi power, kekuatan, kuasa dari pelayanan gereja Tuhan. Sehingga gereja bertumbuh begitu. Sampai kapanpun, bahkan sampai hari ini, gereja tidak pernah sepi mengalami tekanan-tekanan dalam masyarakat manapun juga di dunia ini. Tapi kita bersyukur, gereja terus bertumbuh, gereja terus hidup. Gereja bukan hanya eksis, bisa berdiri tetap eksis, tapi gereja terus bertumbuh. Sekali lagi, karena arsitek pertumbuhan gereja itu bukan pada manusia. Manusia, kita hanya merupakan alatnya, ya, dan Roh Kuduslah yang menjadi kuasa, sumber kekuatan, sumber kuasa yang menggerakkan, yang memakai manusia yang terbatas ini untuk menjadi rekan kerjanya membawa Injil kerajaan. Sehingga begitu jelas dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul, gereja dimulai dengan jumlah yang tidak begitu besar, terus bertumbuh dari waktu ke waktu. 3.000 jemaat, 3.000 orang percaya, ya, masuk ke dalam gereja melalui khotbah singkat dari Petrus. Lalu kemudian dicatat lagi ada 5.000 orang, dicatat lagi, dan catatan-catatan dalam kitab Kisah Rasul adalah setiap hari Tuhan menambah dengan jumlah orang-orang yang percaya. Kita bersyukur untuk itu. Dan masa rasul-rasul selesai, diganti oleh generasi bapak-bapak gereja. Mengalami hal yang sama juga. Tapi dalam masa bapak-bapak gereja, gereja bertumbuh. Masa bapak-bapak gereja selesai. Dan sekarang tiba giliran generasi kita. Ya, generasi gereja pada masa kini
gereja abad 21 dan yakin kuasa yang sama yang telah dijanjikan, yang telah diberikan kepada generasi pertama dari gereja, para rasul, para bapak gereja, dan sampai generasi hari ini, bahkan sampai generasi yang akan datang, kuasa ini akan terus menyertai. Sekarang masalahnya adalah siapa yang mau diutus, siapa yang mau dipakai. Kita sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh menghindar. Artinya, ya, menghindar dari tanggung jawab ini. Pemberitaan Injil atau kesaksian ini adalah menjadi tugas setiap pribadi orang percaya. Gereja memang secara institusi harus menjalankan ini. Ya. Tapi gereja dalam pengertian pribadi-pribadi, Anda dan saya, para pria, wanita, orang-orang muda, orang tua, harus mengambil bagian dalam mengemban amanat agung ini. Membawa Injil kerajaan di tengah bangsa-bangsa. Dan yakinlah, ini bukan generasi kita juga menghadapi tantangan-tantangan yang tidak kalah sengit, yang tidak kalah hebat dibanding dengan tantangan yang dihadapi oleh gereja mula-mula atau gereja di abad pertengahan. Kita menghadapi tantangan. Begitu banyak tantangannya. Namun bersyukur bahwa kuasa yang diberikan kepada kita, kuasa yang diberikan kepada gereja, itu lebih besar dari tantangan-tantangan yang dihadapi. Sebab itu marilah kita sadar ini bahwa menjadi saksi itu adalah menjadi panggilan hidup setiap orang yang telah diselamatkan. Apapun status kita, apapun strata kehidupan kita, kehidupan sosial kita, strata pendidikan kita, tidak peduli, setiap orang yang telah diselamatkan, Anda dan saya, kita harus mengambil bagian, mengambil peran untuk menjadi saksi, membawa Injil kerajaan di tengah-tengah bangsa-bangsa. Di lingkungan di mana kita berada, keluarga, mulai dari keluarga kita, lingkungan kita, sahabat kita, negeri, desa, kota, bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa lain, itu harus menjadi target kesaksian kita. Dan saya yakin ketika gereja Tuhan dimanapun juga berada, umat Tuhan dimanapun berada, di negara manapun berada, kita setiap orang mengambil bagian, mengambil peran, mengambil bagian untuk menjadi saksi Tuhan. Dan saya yakin bahwa kedatangannya kembali itu sudah akan segera terjadi. Karena Tuhan berjanji, memang tidak seorang pun tahu kapan dia datang kembali. Namun salah satu tanda yang Tuhan berikan adalah apabila Injil kerajaan sudah mencapai, diberitakan ke seluruh ujung bumi, artinya tidak ada satu bangsa manapun di dunia ini yang tidak mendengar ini atau yang belum mendengar Injil, maka itulah waktu dan saatnya sudah diambang pintu. Artinya waktu dan saat kedatangannya kembali untuk menjemput gerejanya sudah diambang pintu dan sudah dekat. Sebab itu saya berdoa melalui pesan pastoral yang singkat pada hari ini, saya berdoa mendorong umat Tuhan, siapapun kita yang mendengar, khususnya seluruh jemaat, kita mengambil bagian. Ya, sekali lagi, kita tidak bisa menghindar dari tanggung jawab ini. Kita tidak bisa beralasan apapun alasannya, alasan kita untuk tidak memberitakan Injil, karena ini adalah merupakan tugas dan panggilan dari hidup kita. Ya, mudah-mudahan ini akan mendorong kita dan yakinlah bahwa kita tidak sendiri. Tuhan berjanji untuk menyertai. Ketika kita berdiri sebagai saksinya, Tuhan menyertai kita. Tuhan berjanji, ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Ya, ketika kita berdiri menjalankan tugas dan panggilan kita sebagai saksi, penyertaan Tuhan ada atas kita. Dan yakinlah bahwa keselamatan dari jiwa-jiwa itulah hati Bapa kita di sorga. Alkitab menuliskan yang menghendaki agar tidak seorang pun binasa. Artinya dia menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Marilah kita berkata pada Tuhan hari ini, Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Kita sungguh bersyukur anugerah Tuhan telah datang kepada kita. Kita membuka hati,
membuka hati menerima Injil Kristus ketika kita mendengar kesaksian yang telah dibawa oleh orang lain beberapa tahun yang lalu. Nah, sebab itu kita tidak boleh memonopoli anugerah keselamatan ini. Kita harus membagikan kepada orang lain. Nah, yakinlah itu. Kita bersyukur untuk penyertaan janji Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ya, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, jangan lupa kuasa itu akan menyertai kita. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi saksi. Ya, sebab itu saya mendorong Anda dalam setiap saat doa-doa pribadi kita, marilah mintalah agar Tuhan memenuhi kita dengan kuasa-Nya. Tuhan memenuhi Anda dengan kuasa-Nya. Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Itu sesuatu yang sangat penting. Ya, agar sekali lagi kita boleh menjalankan tugas dan panggilan kita dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur siapakah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kalau Engkau telah menjadikan kami menjadi rekan kerja-Mu, rekan kerja di ladang Tuhan, rekan kerja untuk menuai jiwa-jiwa. Oh Tuhan, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Rekan kerja untuk penyelamatan bangsa-bangsa. Tuhan, penuhilah kami dengan Roh Kudus, penuhilah kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Berikan kami keberanian, berikan kami hati yang pertama-tama mengasihi-Mu, hati yang mengasihi jiwa-jiwa, Tuhan, sehingga kami tidak berdiam diri, Tuhan, karena kami tahu bahwa tidak ada nama lain yang memberikan jaminan keselamatan di kolong langit ini, kecuali satu nama, Yesus Kristus Tuhan, yang telah mati karena dosa-dosa kami, namun yang telah bangkit dari kematian, yang telah naik ke sorga, dan datang kembali untuk menjemput kami. Tuhan, tolonglah berikan kami keberanian, berikan kami hati yang terbeban akan keselamatan jiwa-jiwa. Terima kasih, berkatilah seluruh jemaat, gereja-gereja Tuhan di mana saja di seluruh dunia. Tuhan memberkati sehingga kami terus berdiri di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, berdiri sebagai seorang saksi yang setia. Tuhan berkati pekerjaan Tuhan, berkatilah gereja Tuhan di mana saja, di desa-desa, di kota-kota, memberkati juga pelayanan hamba-hamba Tuhan. Terima kasih, memberkati seluruh jemaat, agar seluruh jemaat boleh terlibat dalam pekerjaan mega project yang besar ini, menyelamatkan jiwa-jiwa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, jemaat, selamat bekerja, selamat melayani, selamat mengambil bagian untuk menjadi saksi Tuhan. Ya, Tuhan memberkati, sehat dan sukses. Amin. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku
jadi saksimu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Dengan roh-Mu agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhi hidupku dengan roh-Mu agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan